Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita masih bersama panggilan-panggilan Allah untuk umat manusia. Khususnya untuk mereka yang mengaku beriman. Sebagian kita nggak tahu berapa kali dia dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran Karim. Kita akan masuk ke panggilan Allah yang ke-11. Di surah Al-Baqarah ayat 282. Dibuka Qurannya, dilihat nih. Ini ayat benar-benar membuka cakrawala manusia. Orang-orang yang mengaku beriman, tapi ternyata tidak tahu dengan apa yang Allah ajarkan kepada umat manusia yang urusannya dengan notaris pada masa sekarang ini. Catat mencatat utang piutang. Catat mencatat dan persaksian dalam jual beli. Allah udah suruh umat Islam 1400 tahun yang lalu untuk mencatat. Anak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله Wallahu bikulli syai'in alim. Ini satu ayat. Bayangkan. Ternyata ayat 282 dari surah Al-Baqarah ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran Karim. Satu ayat, satu halaman penuh, isinya cuma satu ayat. Apa yang dibicarakan? Ternyata tentang aturan utang piutang, perdagangan, tulis menulis, persaksian, subhanallah.
Coba kita baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman. Ingat panggilan buat yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktu, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian. Dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila saksi, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Ahibati fillah. Ayat yang begitu panjangnya. Allah menjelaskan tentang urusan dunia. Kalau ada yang berpikir agama itu hanya di masjid. Agama itu hadir di pasar. Agama itu hadir di perkantoran. Agama itu hadir di harta kita. Di sini kita melihat beberapa hukum yang berkaitan dengan utang piutang. Yang pertama, perintah Allah untuk menulis utang piutang apabila utang tersebut bertempo. Disebut oleh para ulama, kalau utangnya itu lebih dari 3 hari, maka hendaklah ditulis. Karena ditakutkan orang itu lupa. Ditakutkan orang itu meninggal dunia. Kemudian nggak ada bukti kita untuk menagih utang tersebut. Menghindari terjadinya kekacauan. Ini orang yang berhutang lupa kalau dia berhutang. Ketika diingatkan, dia mungkir atau mangkir dari utang tersebut. Bukti tidak ada. Jadi sejak dulu Islam sudah memerintahkan untuk mencatat utang piutang. Hukum yang kedua, disyariatkannya jual beli salam. Jual beli salam ini adalah
menjual sesuatu yang deskripsinya sudah ditentukan, waktu pembayarannya sudah ditetapkan, pembayarannya tunai, barangnya menyusul. Disebutkan contohnya kurma. Kurma ini umpamanya ana jual kurma. Ana jual kurma sama antum. 1 ton. Insyaallah ana serahkan bulan Ramadan. Baik, bayarnya sekarang. Tapi udah ditetapkan 1 ton jenis kurmanya kurma sukari. Yang kualitas A umpamanya. Harganya umpamanya 50 juta. Atau harganya 35 juta. Bayarnya 35 juta. Lebih murah harganya biasanya. Barangnya nanti. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya hukum yang kedua yang disimpulkan dari ayat ini, disyariatkan, diperbolehkannya bai' salam dengan catatan, dengan takaran, timbangan, deskripsi yang pasti, yang sudah ditetapkan, dan waktu yang juga telah ditentukan. Rasulullah SAW mengatakan, man aslafa fi tamrin, falyuslif fi kailin ma'lum, wa waznin ma'lum, ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang mengutangi kurma, orang tadi, kurmanya utang jadinya, uangnya tunai. Hendaklah dia melakukan itu dalam timbangan atau takaran yang maklum dan waktu yang telah ditetapkan. Hukum yang ketiga berkaitan dengan ayat tadi, bahwasanya hendaklah utang itu ditulis dan penulisnya harus adil. Jadi perlu penulis yang bersertifikat. Mungkin kalau sekarang ada sertifikasi ya. Makanya kalau utang piutang ya tulis secara umum boleh. Tapi kalau penulisnya itu disebut katib, adil, penulis yang bersertifikat, mungkin sekarang bisa dicontohkan dengan notaris ya. Kemudian hendaklah juga penulisan itu dengan profesional ya. Apa yang diperlukan materai, diperlukan apa. Tapi tidak dengan itu pun, umpamanya kita pokok ada penulis atau kita sendiri yang mencatat utang piutang tersebut, maka nggak apa-apa. Kemudian hukum yang keempat, orang yang bisa menulis ketika diperlukan tenaganya, maka hendaklah dia mau, jangan menolak. Di masa itu tidak semua orang bisa menulis. Di masa sekarang alhamdulillah hampir setiap rumah bisa menulis. Tapi di masa itu nggak semua orang bisa menulis. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, jangan sampai orang yang bisa menulis itu dipanggil, dimintain tolong, nggak mau dia. Hendaklah dia ingat Allah ngasih ilmu sama dia dapat menulis, orang lain nggak dapat menulis. Hendaklah dia mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Udah diajari nulis sama Allah Azza wa Jalla. Sampai seperti itu Allah mengarahkan kepada para penulis. Kemudian hukum yang kelima, hendaklah orang yang punya hajat itu mendiktikan. Jadi ana yang punya uang, ana nggak bisa nulis, ana diktekan. Telah terjadi umpamanya Fulan bin Fulan pada tanggal sekian berhutang kepada ana. Berhutang, ini nggak bisa baca loh. Biasanya seperti itu. Kalau biasa baca, dia bisa koreksi. Oh ini salah gitu. Tapi karena dia tidak bisa membaca, maka tanggung jawab penulis sangat besar untuk amanah. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Telah berhutang 100 juta. Orang yang berhutang ini ngomong sama penulisnya,
tulis 50 juta, nanti anak kasih antum 30 juta. Bisa terjadi seperti itu. Karena pihak pemilik harta nggak bisa baca, nggak bisa ngoreksi. Tapi kalau bisa ngoreksi, alhamdulillah sekarang ketika ditulis pun kita masih bisa mengkoreksinya. Kemudian hukum yang keenam, kalau orang yang punya hak itu, ya dia nggak lengkap akalnya, ada kekurangan lah di diri dia. Maka hendaklah ada wali yang bertanggung jawab, yang mendikte. Sehingga tidak ada pengurangan dan tidak ada tambahan. Ada orang-orang yang dalam urusan uang ini mungkin kurang pandai. Jemaah. Dulu anak waktu SD itu ada di kampung kita, ya semoga Allah ngampuni kita. Jemaah. Kita masih SD, ada penjual di situ. Kalau ngasih kembalian uang itu selalu lebih dia. Kayaknya nggak bisa ngitung dia itu. Tapi Masya Allah tokonya rame. Jadi kita anak-anak suka beli di sana. Dengan uang besar, karena kembaliannya nanti lebih banyak daripada yang seharusnya dikembalikan kepada kita. Maka hendaklah walinya bertanggung jawab untuk mendikte dengan benar. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Kemudian hukum yang ketujuh, adanya dua orang saksi. Bayangkan. Saksi yang jujur, yang amanah. Bukan malah saksi yang bisa diajak untuk negosiasi. Saksi yang amanah. Dua orang laki-laki. Kalau nggak dua orang laki-laki, ya satu laki-laki, dua perempuan. Di sini keluar kurangnya akal perempuan. Kenapa kalau nggak satu saksi? Agar saling mengingatkan ketika lupa. Hukum yang ke-8, diharamkannya para saksi menolak kalau diperlukan dia. Apalagi orang ini baru bisa mendapatkan haknya kalau saksi itu hadir. Sekali lagi, ada saksi yang bisa dibeli. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para saksi untuk hadir. Dan dosa kalau dia dipanggil, dia tidak hadir. Apalagi kalau kehadiran dia menentukan. Hukum yang ke-9, anjuran untuk menulis hutang, baik banyak atau kecil. Jangan meremehkan hutang ini. Khususnya tadi hutang yang ada jangka waktunya. Kata Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ. Utangnya besar, utangnya kecil, usahakan tetap ditulis. Yang ke-10, Allah Azza wa Jalla memaafkan. Ini ada hukum tentang perdagangan. Gimana kalau seorang jual beli? Apakah harus dicatat? Allah memaafkan. Kalau memang jual belinya tunai, nggak harus dicatat. Tapi dicatat pun ahlan wa sahlan. Karena umpamanya kita bisa ngelihat, sekarang ini orang jual beli dicatat. Adanya struk penjualan. Ternyata dari zaman dulu Islam sudah menganjurkan. Tapi kalau tidak dicatat pun nggak ada masalah. Karena tunai. Disebutkan di sini, sebuah contoh kalau ada orang beli 1 kintal kurma, kemudian dia bayarnya hari ini atau besok, maka nggak harus karena ya nggak lewat dari 3 hari. Jadi masih dianggap pada waktunya gitu loh. Tapi kita juga nggak tahu. Kadang-kala ngomong bayarnya nanti sore karena tidak dicatat kabur dia. Maka pencatatan itu tetap penting. Artinya tetap dianjurkan, tapi kalau nggak dicatat nggak apa-apa. Kemudian hukum yang ke-11 berkaitan dengan saksi dalam jual beli. Khususnya jual beli barang-barang yang mungkin nggak bisa langsung diambil. Atau pembayarannya juga tadi ada waktu. Contohnya beli rumah, beli kebun, beli mobil, hendaklah ditulis
dan ada saksi lagi. Karena kalau tidak ada saksi ketika itu, orang bisa mengingkarin kalau dia sudah jual mobilnya, jual tanahnya. Barakallahu fikum. Kemudian hukum yang ke-12 berkaitan dengan penulis dan saksi. Nggak boleh kita membahayakan saksi. Umpamanya saksinya ini dari kota lain, dari Jakarta, sedangkan kita di Jember, dia udah pindah ke Jakarta. Saksi nggak boleh nolak untuk hadir. Tapi kalau kiranya dia datang dari tempat yang jauh, maka harus dipertimbangkan. Kalau umpamanya kehadiran dia perlu biaya, maka dicukupin biayanya, dipenuhin biayanya. Kalau dia harus meninggalkan pekerjaannya, maka kita gantiin juga. Hendaklah ini diperhatikan. Subhanallah jamaah. Kemudian setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hukum itu, di akhir ayat Allah mengatakan, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi semua aturan, semua perintah Allah Azza wa Jalla laksanakan. Larangannya tinggalkan. Wa yu'allimukumullah. Allah akan ngajarin kalian. Ini udah diajarin nih. Ketika orang itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan bukakan bagi dia pintu-pintu ilmu. Karena sejatinya Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ini panggilan Allah yang ke-11. InsyaAllah kita bertemu lagi di panggilan Allah yang ke-12. Tetap diikutin agar kita menjadi muslim yang tahu dengan panggilan-panggilan ilahi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.